Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel Agen Burung Tulungagung. Pada kesempatan pagi hari ini menjawab beberapa pertanyaan teman-teman berkaitan saya posting piala dan piagam. Alhamdulillah beberapa kali ini saya atau burung saya itu saya gantang ternyata nyantol atau dapat nominasi teman-teman. Nah, ada beberapa syarat yang menyebabkan burung tersebut sering prestasi atau juara. Nah, langsung saja tidak berlama-lama, yaitu yang pertama teman-teman ya. Ini yang pertama memang kalau kita awak-awakan atau pemula, ini yang pertama burung tersebut harus memiliki ada beberapa faktor. Yang pertama burungnya itu harus memiliki suara atau volume kenceng kayak gitu ya. Nah, kenceng saja apa cukup? Belum tentu cukup teman-teman. Yang pertama volume kenceng, yang kedua ada lagunya kayak gitu. Jadi lagunya atau tonjolan atau tembakan berupa mungkin yang disukai juri sekarang cililin, kapas tembak, kenari, labet, bahkan gereja tarung. Nah, ada dua faktor itu apakah sudah cukup? Tentu saja belum. Jadi banyak sekali burung-burung yang volume kenceng, isiannya tembakannya bagus, tapi tidak juara. Ya faktor apa lagi? Yang pertama itu mainnya enak. Nah, mainnya enak ini berkaitan kalau dibahas satu hari mungkin nggak cukup ya. Mainnya enak ini biasanya berkaitan sama karakternya. Jadi banyak sekali saya jumpai burung-burung materi bagus, volumenya kenceng tapi nggak juara. Itu dikarenakan apa ya? Kita harus menguasai karakternya. Suatu misal tuh. Nah, dalam hal karakter ini joki berguna banget nih menurut saya atau perawatnya kayak gitu. Suatu misal gini, ketika burung on-onnya, burung bagus-bagusnya, ketika dilombakan, itu kita tidak sabar untuk melombakan lagi atau keseringan. Nah, kalau jokinya yang vektor lebih dari burungnya, maksudnya itu keinginan perawat atau pemainnya itu lebih tinggi daripada burungnya, itu ketika burung capek misalkan ya, baru digantang menang lagi masih capek, dia kalau burung kan tetap gacor ya, tetapi pemiliknya biasanya lebih vektor, di mana saya bilang pemilik lebih vektor itu diajak teman suruh gantang lagi, disuruh gantang, dia tetap digantang. Akhirnya burungnya capek, ndak kondisi, jadi rusak. Nah, kita harus tahu kapan burung kita, kemampuan burung kita, kapan siapnya burung kita kayak gitu. Nah, yang faktor terakhir inilah yang sering saya jumpai kayak gitu. Makanya mungkin teman-teman eh, burung misalkan udah nggak jalan, ketika di sini kita rawat 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan kayak gitu, nantinya bisa jadi bagus lagi. Ya itu sederhana teman-teman. Yang pertama yaitu tadi saya cek volumenya udah masuk, materi tembakannya sudah ada kayak gitu. Nah ternyata burungnya cuma kecapekan aja. Dimana ketika burung sudah memenuhi dua syarat tadi, ketika kecapekan dia kelihatan burung yang kurang bagus, cuma ngukluk, nggak kondisi, dia suka nampar, kadang-kadang lowo kayak gitu. Nah ya seperti ini perawatan kelanjutannya kayak gitu. Nah balik lagi balik lagi kepada pertanyaan teman-teman yang sering ada. Jadi selain tiga tadi sebetulnya ada beberapa lagi ya teman-teman. Cuman yang intinya yang sering saya jumpai itu ya, kita nggak panjang lebar. Terus langsung kepada pertanyaan berikutnya kayak gitu. Jadi sebetulnya ketika saya cek itu teman-teman ya, burung bagus tetapi nggak juara dikarenakan rusak. Itu penanganannya ada beberapa kalau saya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita lihat burungnya loyo apa enggak kayak gitu. Jadi kalau materi bagus, volumenya kenceng, dia kayak nabrok-nabrok sangkar, kayak mau ngelowo gitu. Itu yang pertama itu cuma pengkondisian aja, dimana kita kondisikan taruh tempat tenang, banyakin umbar. Nah di pengumbaran ini itu otomatis nanti tenaganya atau staminanya pulih, otomatis akan sembuh dengan sendirinya. Jadi banyak sekali teman-teman, om saya nggak punya umbaran dan lain sebagainya kayak gitu. Itu saya juga balasnya juga atau jawabnya juga agak bingung, karena memang itu umbaran perlu untuk burung mainan kita kayak gitu. Ya walaupun bisa disiasati dengan menggunakan sangkar besar, satu tangkringan,
tapi itu hasilnya kurang maksimal karena dia yaitu tadi olahraganya mungkin cuma apa ya teman-teman ya, loncat sebentar kayak gitu. Tapi kalau di kandang umbar ini saya pastikan itu banyak yang berhasil kayak gitu teman-teman. Jadi dimana kerusakan yang terjadi biasanya burungnya diakibatkan staminanya kurang dan emosinya atau mentalnya tinggi, akhirnya dia nabruk-nabruk kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ya gampang sekali ya, cukup itu diumbar aja yang lama kayak gitu. Nah, balik lagi kepada burung yang gesit kayak gitu teman-teman. Kalau burungnya masih staminanya oke atau gesit, itu cukup disendirikan kayak gitu. Jadi makanya ketika saya buat konten ini cuma gambaran-gambaran aja, nanti detailnya akan saya buat lagi dan saya bahas lagi di video berikutnya ya teman-teman ya. Nah, ketika saya buat konten ini saya juga lagi jemur murai batu, dimana burungnya banyak banget di sini ya teman-teman ya. Terus kebetulan ada juga yang tanya, Om apakah perlu dijemur setiap hari kayak gitu. Nah, semuanya itu tergantung pada kebutuhan kondisi burung kita kayak gitu. Dimana satu misal nih, kalau misalkan besok mau digantang, sekarang mungkin butuh dihangatin aja, butuh di sauna sebentar, nggak butuh dijemur lama-lama kayak gitu. Jadi kalau cuma sebelah-sebelah atau sebagian kecil saja nanti kurang pas. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan burung-burung kita kayak gitu. Yang utamanya ini kembali lagi teman-teman ya, untuk teman-teman yang pemula juga, yang utamanya suka aja, cinta aja sama burung, semangat, nanti pasti tahu dengan sendirinya karakter-karakter burung kita. Nah, sebetulnya kalau kuncinya yaitu tadi, kalau kita udah mengetahui karakter, tahu kebutuhan burung, kita tinggal menerapkan, pasti jadinya itu akan lebih bagus dan lebih maksimal lagi. Oke teman-teman, nanti selebihnya akan saya bahas di video berikutnya ya. Ini saya minta maaf udah lama nggak buat konten juga dikarenakan kesibukan. Untuk teman-teman yang pengen ikut live tiap hari, gabung aja di TikTok si Sagenbet dan TikTok si Tulungagung. Atau teman-teman saya infokan lagi yang pengen ikut giveaway, nantinya teman-teman fokus pada channel ini, channel Agenbet, dan fokus pada TikTok ya. Nanti saya infokan bagaimana peraturan detailnya. Udah saya sediakan 2 trotol murai batu. Dan ada tambahan lagi, mungkin teman-teman ada masukan, nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Semuanya akan saya bahas di video berikutnya. Untuk pemberian EF itu ya teman-teman ya, masing-masing murai batu nggak sama. Itu sudah saya bahas juga cara setting mandiri. Jadi teman-teman nanti setelah melihat video berikutnya nggak usah bingung-bingung EF-nya harus dikasih berapa kayak gitu, karena masing-masing burung bisa beda ya kayak gitu. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu, nanti kita sambung lagi dalam video berikutnya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.